yang sangat kental di Madura itu tidak ada. Walaupun yang ada didengar hukum adat tentang terkait carok dan sebagainya itu sebenarnya nggak ada hukum adatnya. Cuma ya itu di sekarang itu walaupun carok sendiri sudah kontroversi. Kontroversi dalam artian ada yang dikatakan carok itu budaya. Cuma ada yang mengatakan carok itu bukan budaya, cuma ya apa itu bisa dikatakan kalau kesenian cuma membunuh orang. Cuma keseniannya itu di kalau orang Pencak tuh anunya aja lah gitu. Cuma aslinya itu nggak ada, spontanitas saja seperti itu. Karena ya masih banyak dijadiin polemik di masyarakat. Jadi sama yang ahli budaya carok itu bukan budaya atau hukum adat di sini. Kalau terjadi seperti ini atau ada kasus seperti ini, ujungnya carok itu sudah tidak ada lah hukumnya seperti itu kan. Pendek kata sini itu sudah modern. Karena ya pemuda-pemudanya atau generasinya itu sudah kayak rendah semua. Banyak yang kuliah, banyak yang mondok, banyak yang berpendidikan tinggi. Ya sudah mengikuti zaman. Kalau khusus Bangkalan itu karena sudah kiblatnya Surabaya. Sini Surabaya 5 menit. Sini Sampang Pamekasan bisa sampai setengah jam. Hitungannya kan seperti itu. Mending ke Surabaya daripada ke Sampang ke Pamekasan. Dulu ada wacana Madura ini dibikin Surabaya utama. Karena saking dekatnya Surabaya. Pernah ada wacana juga Madura ini mau merdeka. Dulu iya sampai dengar. Itu karena faktor biasa itu Pak. Politik masyarakat itu sering terjadi. Hukum waris hukum Madura ini mengatur tentang apa aja? Hukum waris di sini mengacu tentang hukum waris harta. Tahta pun masih ada. Dalam artian ini, ya bukan tahta itu ada dalam artian harus. Nah, contoh ini kalau di Madura ini kepala desa ataupun ya paling rendah kepala desa atau RT atau apa yang langsung di masyarakat dan kepala desa itu selama kepala desanya meninggal si A meninggal itu kan otomatis harus diisi oleh PJ ya. Nah, kalau katanya orang sini, orang Madura sini, PJ itu tetap kalau bisa keluarganya yang almarhum kepala desa sampai masa jabatannya selesai. Nah, itu masih ada yang seperti itu, makanya masih yang seperti itu. Jadi ya bukan yang katakan tahta atau apa ya, bahasanya seperti itu ya, masih waris. Atau semua ada orang luar yang ingin merebut PJ-nya lah, sama di salah satu desa itu ya pasti yang sepuh atau orang-orang itu sudah nggak usah, itu warisannya dan selesaikan dulu masa jabatan yang baru untuk bertarung di pemilihan. Itu masih ada. Kalau waris harta ya kayak tanah, terus barang-barang bergerak ataupun harta yang bergerak dalam artian uang yang bergerak mungkin tanah dan sebagainya itu ya masih ada. Tapi untuk pembagian sendiri itu dalam hal tanah terus kayak harta uang gitu, itu pembagiannya sama apa dibedakan? Ada dua versi ya, ada dua versi. Ada yang mengikuti menurut agama yang kata yang tadi seperempat untuk yang jelek, sepertiga untuk yang cowok.
ada yang seperti itu. Cuma dengan berjalannya waktu saat ini kayaknya sudah di desa sini loh, itu sudah dibagi rata dibagi rata. Jadi tidak ada tidak ada perbedaan dikit cowok cewek, tidak ada, hampir sama. Jadi pembagiannya hampir sama. Cuma ada yang seperti itu juga, ya tadi ada yang seperempat buat yang cewek, sepertiga buat yang cowok. Ada yang seperti itu, ada yang masih seperti itu. Nah, memang sini ya yang orang agamis juga. Yang sepertiga tadi itu memang menurut apa itu menurut hadis, sedangkan menurut yang kekeluargaan itu yang membagi tadi nggak menangkir itu biasanya berbaginya setelah sebelum pemilik tangannya atau orang tuanya itu menikah. Kalau sudah ya kesadaran keluarga, kesadaran semua keluarga. Ya kalau bagi rata ya bagi rata. Jadi ada dua versi gitu ya berarti ya. Ya ada dua versi di sini itu masih ada dua versi. Yang sering warga datang ke sini ya kayak gitu. Kita hanya kalau pihak desa hanya menerima kesepakatan dari keluarga. Ya tadi yang saya bilang kesepakatan keluarga bagaimana ya, ada yang dibagi dua, yang dibagi rata, ada yang mengikuti hukum agama. Tapi di desa ini apakah masih memakai hukum adat dalam kehidupan sehari-hari? Di sini sudah ya hukum adat sendiri nggak ada sih. Maksudnya sehari-hari ya kalau orang lewat tempat rumahnya orang ya otomatis harus permisi pulang itu kan dikatakan adat, bukan adat sih, Sopan santun. Ada sopan santun adat. Itu kan sudah menasional juga kan. Iya. Itu untuk sehari-hari ya bisa dikatakan hukum adat lah, adat ya. Kalau yang adat lingkupnya di Madura itu nggak ada ya, sudah Nggak paten. nggak ada. Tapi tradisi ada di desa ini. Tradisi di desa ini ya ada, cuma tradisinya ya hampir sama juga ya. dengan yang lainnya masih ada. Kalau di sana kan tradisi kalau misalnya di koloring apa namanya Di Jawa. promo Inggrisnya itu kan masih begini. Ini tidak, ya sudah biasa-biasa saja. Artinya ada kebiasaan-kebiasaan yang dibuat oleh masyarakat yang zaman dahulu sudah tidak ada. Sudah apa namanya? Sudah lulus mengikuti perkembangan zaman. Ya. Kan kebiasaan baru juga akan timbul karena adanya masyarakat pendatang. Kalau misalnya muda-muda yang sekolah di luar datang ke sini nanti menunjukkan kebiasaannya di sana. Tapi sampai sini ya agak berat. Jadi tetap modern, semi modern. Ini balik lagi ke masalah awaris tadi. Sering terjadi polemik lah, kayak perdebatan antara keluarga gitu, apa tidak gitu tentang Ya kalau iya pembagian warisan waris. gitu. Kalau seperti itu ya pasti ada, cuma ya nggak banyak, pasti ada. Namanya pembagian waris itu ya namanya pemikiran orang satu-satu, karena kita nggak bisa menebak. Kalau ada yang salah satu anak yang wis tidak apa kata yang tua gitu, dalam artian kakak tua yang membagikan. Kalau di sini biasanya kalau sudah meninggal semua, dalam artian orang tuanya dua-duanya meninggal, itu otomatis yang membagikan. Kalau sebelum dibagikan sama orang tua itu biasanya yang tua. Jadi pengganti orang tuanya yang anak paling tua di situ. Cuma ya baginya tadi harus rata juga kalau sudah orang tua meninggal gitu.
anda tuh gitu. Tidak ada yang yang harus besar yang anak kedua, ketiga dan sebagainya. Nggak ada seperti itu. Perdebatan pasti ada, cuma yang nggak sampai terlalu apa ekstrim lah, sampai saling bunuh atau apa. Yang pernah sempat ada, cuma bukan di Socan ini tidak ada. Kalau di daerah lain itu pasti pernah ada, yang banyak juga yang sampai saling bunuh dan sebagainya, karena pembagian waris tadi. Kalau di sini sudah ya, kalau tidak ada kesepakatan antara keluarga ya wis sudah tidak usah diurus sekalian seperti itu. Kalau di sini Memang agak rumit masalah dunia ini. paling rumit. Iya, Pikiran di mana-mana ya kayak gitu ya. Iya, di sana juga saling bunuh ada juga. Iya. Masalah wanita ya. Warisan itu. Biasanya yang lebih besar yang lebih tua. Ya. Kalau hukum waris di sini ada hukum tertulisnya ya? Di sini tidak ada kerjasama kayak tadi yang dari itu dari luar keluarga yang paling dan ada yang spesifik harus ya. Kalau bisa ya tadi saya bilang, kalau waris emang orang tuanya sebelumnya tidak ada yang membagi, ya harus yang tua yang jadi pengganti orang tua, anak dan tua yang harus jadi orang tua. Menurut Bapak sendiri, masyarakat Madura sendiri perlu nggak sih kalau masih menjalankan hukum adat yang ada? Apa menurut Bapak harus mengikuti hukum nasional semua? Apa seperti itu? Ya, menurut saya ada hal yang perlu dilestarikan dalam artian hukum adat sendiri pasti harus ada, dan juga harus mengikuti hukum nasional yang ada sekarang. Ya harus sama-sama, dua-duanya harus ada, bukan harus di Bangkalan ini hukum adat yang harus ada. Soalnya kalau nanti kita berbicara hukum adat sendiri, karena mungkin adik-adik yang ada tahu orang Madura ini orangnya keras, emosian. Beda kalau katanya orang Jawa, orangnya kalem-kalem. Ya yang saya ditakutkan kalau hukum adat seperti itu, ya banyak kejadian orang memiliki bentrok. Hukum adatnya apa? Kalau umpama biasa dibilang perselingkuhan gitu, dikatakan hukum adat. Kalau dibunuh, ya otomatis orang juga banyak kejadian orang bunuh orang. Ya alasannya satu nanti jadinya, orang dia selingkuh sama istri saya gitu. Kalau selalu mengikuti hukum adat, ya perlu juga hukum nasional itu perlu. Cuma hukum adat sendiri ya jangan ditinggalkan. Kalau menurut saya di Madura seperti itu. Hukum nasional tetap dilaksanakan, wajibnya itu nasionalnya. Hukum adat tidak boleh ditinggalkan. Sebagai pelengkap lah. Baik diikuti nggak baik ditunda. Nah, Jangan juga bercanda. Bagaimana cara Bapak untuk mengingatkan anak-anak muda di sekitar sini kalau jangan tinggalkan hukum adat kita itu? Soalnya kan banyak sekali sekarang ini anak muda yang tidak peduli sama kelestarian adatnya, hukum adat apalagi gitu. Mereka tidak mempercayai itu dan tidak menjalankan itu. Tidak ingin tahu. Iya, tidak ingin tahu. Katakan cepat pasal itu. kalau masalah itu, kalau hukum adat sendiri, ya sebenarnya hukum adat kalau yang gimana ya, yang terlalu spesifik dalam artian hukumnya, di hukumnya yang ada apa namanya, ada kalau kita punya salah kan hukum harus ada tindakan hukum, tapi tindakan hukumnya melalui tindakan hukum adat itu kan sudah tidak ada di sini ya, dalam artian sudah tidak ada ya, tidak ada untuk anak muda sekarang. Jadi ya paling kita
memberikan ya contoh ada di sini urutan gitu lah, kita lestarikan lah acara seperti itu, kita laksanakan ya, seperti itu. Adatnya bukan hukumnya loh, adatnya biasanya kebiasaannya yang tidak dilupakan. Kalau hukumnya sendiri ya kadang tidak ada. Iya. Tidak ada, hampir tidak ada. Kalau Madura ini sulit untuk mencarinya, kecuali lo ya tadi yang ada tadi cukup terpencil masih ada atau semuanya. Saya juga ada, coba di sini sendiri sudah tidak ada. Jadi kita sebagai saya di Madura sendiri, apalagi di sini untuk melestarikannya ya di kebudayaannya, ke pemuda-pemudanya kita, ayo pemuda-pemuda kita lestarikan budaya ini, ayo laksanakan kegiatan acara, kita adakan acara seperti ini biar pemuda-pemuda itu udah hilang budayanya bukan hukumnya. Ini menurut Bapak kan hukum ada di Madura ini jangan sampai hilang gitu kan ya. Ya. Jadi dalam hal ini apakah anak muda itu harus tahu gitu, tentang hukum adat apa ya, ya sudah mengikuti hukum nasional aja gitu yang berlaku. Ya harus tahu. Nah, adat itu tidak boleh hilang karena sebagai apa namanya ciri khas kita. Walaupun Indonesia sendiri kan, kalau bisa Indonesia tidak boleh hilang adatnya kan seperti itu. Halnya sama juga yang di Madura ini, apalagi pemudanya. Kita yang kecil aja, adik-adik yang kecil aja kita kenalkan oleh budaya. Kalau bisa seperti itu. Memang perlu untuk pemuda atau anak-anak, adik-adik, maksudnya anak-anak kecil diperkenalkan budaya itu harus penting. karena di sini ada banyak majelis, banyak perkumpulan, juga organisasi banyak. Jadi kita sebagai apa namanya perangkat atau sebagai kepala desa di sini itu tinggal mengingatkan saja. Di sana itu di tadi majelisnya, di perkumpulannya itu sudah diterapkan semua, sudah dikenalkan sama mereka, terutama ketua-ketua. Jadi di sini tidak apalagi apa kalau misalnya ada acara pertemuan itu kita juga sedikit juga apa namanya menyentil. Jadi kita juga tidak kehilangan apa yang namanya kekayaan budaya itu. Kan satu kekayaan juga kalau budaya masih ada. Itu bukan kekayaan alam. Kayak apa namanya? Iya, kayak budaya. Peninggalan dulu ya, dilestarikan ya wajib. Iya. Kalau Jawa dan tidak tertolong daripada kayak tadi kayak sampean itu wis biarkan aja berlalu begitu aja. Itu kan nanti pemudanya akan sepertinya lupa akan apa namanya masa lalu perjuangan. sudah cukup dapat Ya. terima kasih banyak Pak ya. Ya. Kepala desa kepala desanya Sambil diminum airnya. oh iya terima kasih banyak. Kalau dari pertanyaannya adik-adik ini yang tiga ini nanti jurusannya hukum ya, arahnya ke perdata. Ya. Oh, mau ambil perdata apa hukum apa? Masih belum tahu kita. Semester berapa? Semester 1. Oh,